Film ini merupakan bagian kedua dari seri film John Wick. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa buka di playlist yang sudah saya buat. Jadi, film keduanya ini mengisahkan John Wick yang dipaksa kembali ke kehidupan lamanya untuk memenuhi sumpah darah kepada seseorang penguasa kriminal Italia. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Tak lama dari kejadian di film sebelumnya, John Wick, si pembunuh legend, melancarkan aksi keduanya dengan melacak mobil Ford Mustang miliknya yang sempat dicuri oleh Yosef Tarasov. Ia berhasil menemukannya di gudang milik Abram Tarasov yang merupakan saudara Viggo Tarasov sekaligus paman dari Yosef. Saat mencoba membawa mobilnya dari gudang Abram, John dihadapkan dengan anak buah Abram yang mencoba menghentikannya dengan menabrakkan mobil mereka masing-masing. Meskipun beberapa kali mendapatkan serangan, pria gigih tersebut berhasil membunuh semua anak buah Abram hanya dengan tangan kosong dan satu buah pastel. John lalu pergi ke ruangan Abram, di mana Abram ingin membalaskan dendamnya ke John karena sudah membunuh saudara dan keponakannya. Namun, John memilih untuk tak membunuh Abram dan malah mengajaknya untuk berdamai. Tentu saja, Abram tidak yakin apakah orang seperti John bisa mempertahankan kedamaiannya atau tidak. John kemudian kembali ke rumahnya dengan kondisi mobilnya yang rusak parah. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh anjing pitbullnya yang masih belum diberi nama. Keesokan harinya, John memanggil Aurelio agar membawa mobilnya untuk diperbaiki. Setelah Aurelio pergi, John ke ruang bawah tanah dan mengubur kembali semua senjatanya karena berpikir urusan John dengan Tarasov sudah selesai. Akan tetapi tak lama kemudian, penguasa kriminal Italia yang bernama Santino de Antonio mengunjungi rumah John. Santino secara tiba-tiba memberikan segel perjanjian yang pernah dibuat antara keduanya. Jadi, untuk mengingat di film pertama, sebelum John pensiun dari pekerjaannya, ia diberi misi mustahil oleh Viggo untuk membasmi semua musuhnya. Dalam misinya itu, John ternyata dibantu oleh Santino untuk menyelesaikannya. Dan sebagai gantinya, John bersumpah atas segel dengan sumpah darah untuk membantu Santino jika suatu saat nanti membutuhkan bantuannya. Dan inilah waktunya Santino meminta bantuan ke John untuk membunuh saudari perempuannya, yaitu Gianna de Antonio. Hal ini ia lakukan karena ayah dari mereka memilih Gianna untuk menggantikan posisinya sebagai High Table di Roma. Jadi Santino berniat membunuh Gianna agar posisinya digantikan oleh dirinya. Namun tentu saja John langsung menolak mentah-mentah karena ingin pensiun. Penolakan tersebut membuat Santino marah. Ia pergi dari rumah John, kemudian meluncurkan RPG untuk meledakkan rumah John beserta istrinya. Untung saja, dalam kejadian itu, John dan anjingnya berhasil selamat. Tapi tidak dengan semua foto Helen yang hangus terbakar oleh api. John lalu pergi ke Hotel The Continental untuk menemui Winston dan membahas tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah bertemu, Winston menyarankan agar John melakukan apa yang diminta Santino, karena bagaimanapun juga keduanya sudah terikat janji darah yang tak boleh dilanggar dalam dunia kriminal. Jika dilanggar, maka nyawa John akan jadi taruhannya. I have no choice.
Karena tak ada pilihan lain, John pun akhirnya menujui tugas dari Santino. Sebelum melakukan tugasnya, John menitipkan anjingnya ke resepsionis Continental yang ternyata bukan bernama Bagong, melainkan bernama Sharon. John kemudian menemui Santino dengan perasaan marah. Ia menanyakan kenapa harus dirinya yang diberi tugas membunuh adik Santino. Santino lalu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membunuh sang adik karena tak tega dan bagaimanapun juga dia adalah bagian dari keluarganya. Maka dari itu, Santino menyuruh John untuk membunuh Gianna. Sebelum pergi, John berjanji kepada Santino bahwa setelah menyelesaikan misi ini, perjanjian darah selesai dan dirinya akan membunuh Santino dengan tangannya sendiri. Misi pun mulai dilakukan. John pergi ke Continental cabang Roma untuk tinggal selama menjalankan misinya. Di sana, John bertemu dengan pemilik Continental cabang yang bernama Julius. John kemudian pergi ke beberapa tempat langganannya seperti toko The Sommelier untuk membeli senjata, kemudian ke Taylor untuk memesan setelan anti peluru, dan juga pergi ke The Cartographer untuk melihat DNA bangunan yang akan ia tuju. Setelah semuanya siap, John menyusup masuk ke pesta perayaan penobatan Gianna, sedangkan anak buah Santino yang bisu bernama Eres mengamati John dari jarak jauh. Ketika Gianna menggunakan waktu istirahatnya di ruang ganti, John tiba-tiba muncul sambil membeberkan kalau ia dikirim oleh Santino untuk membunuhnya. Gianna tentu saja sudah tahu tujuan Santino, yaitu mengambil alih posisinya, dan setelah itu ia akan menguasai kota New York. Meskipun tahu dirinya akan mati di tangan John, tetapi Gianna memilih mati dengan caranya sendiri. Gianna mulai memotong urat nadi kedua tangannya dan secara perlahan tidak tersadarkan diri di dalam kolam. Akan tetapi, John tetap menjalankan misinya dengan menembakkan satu peluru ke kepala Gianna agar terlihat seperti dibunuh. John kemudian pergi dari ruangan melewati pesta dan bertemu pengawal pribadi Gianna, yaitu Cassian. Keduanya saling baku tembak, tetapi John berhasil kabur lalu masuk ke dalam ruang bawah tanah. Sedangkan Cassian curiga kalau John sedang menjalankan pekerjaannya. Cassian pun segera pergi ke ruang ganti dan sangat terkejut saat melihat Gianna sudah tidak bernyawa. Di ruang bawah tanah, John bertempur melawan anak buah Gianna. Ia dengan sangat mudah mengalahkan mereka semua sampai akhirnya datanglah Eres yang diberi tugas oleh Santino untuk membunuh John. Hal ini Santino lakukan untuk menutupi dalang di balik pembunuhan Gianna. Dengan kemampuannya, John akhirnya bisa keluar dan membunuh anak buah Eres. Film pun bersambung.